Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas laporan praktikum jaringan komputer yang berjudul membuat VPN server atau lokal. Dan sebelum masuk ke cara atau membuat VPN server lokalnya, kita masuk ke teori dasarnya terlebih dahulu. Di sini ada pengertian VPN. VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah teknologi yang memungkinkan untuk membuat koneksi jaringan pribadi melalui jaringan publik seperti internet. Dengan menggunakan VPN, data yang dikirim dan diterima antara perangkat dan server terenkripsi sehingga menjadi lebih lama dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. VPN juga menciptakan terowongan atau tunel virtual antara perangkat dan server VPN. Ketika perangkat terhubung ke VPN, semua lalu lintas data dikirimkan melalui terowongan ini, sehingga data tersebut terlindungi dari mata-mata yang ingin mengakses informasi pribadi. Dan VPN ini juga punya beberapa jenis. Yang pertama ada PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol. PPTP ini adalah salah satu protokol tunneling dari Microsoft yang digunakan untuk membuat koneksi VPN. Dan yang kedua ada L2TP atau Layer 2 Tunnel Protocol, yang artinya protokol tunneling yang menggabungkan fitur dari protokol PPTP dan protokol Layer 2 forwarding atau L2F dari Cisco. Dan yang ketiga ada SSTP, Secure Socket Tunneling Protocol, yang artinya adalah protokol tunneling yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan pada sistem operasi Windows. Dan yang terakhir ada OpenVPN, yang artinya adalah protokol VPN open source yang populer yang dapat dijalankan di berbagai platform. Dan juga di sini VPN mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama dapat mengenkripsi atau lalu lintas data antara perangkat dan server VPN. Yang kedua, ada penjelajah internet menjadi aman karena alamat IP disembunyikan dan digantikan oleh alamat IP server VPN. Yang ketiga, ada membelokkan koneksi internet melalui server di lokasi lain. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, ada pengguna VPN dapat menyebabkan penurunan kecepatan internet karena proses enkripsi. Yang kedua, ada ketergantungan pada keandalan server VPN. Dan yang terakhir ada keterbatasan kompatibilitas. Dan juga di sini ada pengertian tentang MikroTik CHR atau Cloud Hosted Router. MikroTik CHR ini adalah solusi perangkat lunak dari MikroTik yang dirancang untuk berjalan di lingkungan virtual atau cloud. CHR juga adalah implementasi dari router OS MikroTik yang dikemas dalam bentuk image virtual yang dapat dijalankan pada aplikasi virtualisasi. Dan MikroTik juga memungkinkan untuk mengelola dan mengkonfigurasi router MikroTik secara virtual tanpa perlu menggunakan perangkat keras fisik. Dan selanjutnya ada Winbox, yaitu aplikasi manajemen jaringan yang dikembangkan oleh MikroTik. Winbox ini dirancang untuk digunakan sebagai antarmuka pengguna grafis atau GUI untuk mengelola perangkat MikroTik. Dan selanjutnya kita masuk ke cara menjalankan ke tugas praktikumnya, yaitu langkah-langkah membuat VPN. Di sini ada langkah yang pertama, yaitu cara menjalankan file FDI Cloud Hoster pada router CHR MikroTik di VirtualBox. Langkah yang pertama yaitu download file FDI untuk VirtualBox melalui situs resmi MikroTiknya. Dan di sini saya menggunakan MikroTik versi 792 stable. Setelah file FDI di-download, buka aplikasi VirtualBox, lalu klik File, klik Tools, dan Network Manager. Jika konfigurasi sudah benar, klik New untuk menambahkan device baru.
Lalu create virtual machine, klik guide mode, dan buat nama operasi virtual dan tentukan lokasi penyimpanan lokal. Kemudian pilih type order dan pilih versi order unknown 62 bit. Lalu klik next. Kemudian lakukan konfigurasi RAM dan prosesor sesuai dengan spesifikasi umum Mikrotik CHR. Dan di sini saya menggunakan 1 CPU dan RAM-nya 1 GB. Setelah itu next. Pilih halaman use as existing virtual hard disk file. Lalu klik choose virtual hard disk. Dan kita pilih FDI yang telah di-download sebelumnya. Klik open dan setelah itu file FDI dipilih, klik choose dan klik next. Pastikan semua langkah sudah dilakukan semua. Setelah itu finish. Dan pilih virtual machine yang telah dibuat dan klik setting. Lalu masuk ke adapter yang pertama. Attack to-nya pakai break adapter. Dan tab adapternya sesuaikan dengan jaringan yang ada di komputer atau di laptop Anda. Lalu promiscuous mode-nya pilih allow all. Lalu masuk ke bagian adapter 2. Attack to-nya menggunakan host only adapter. Dan adapter tab-nya sesuaikan dengan jaringan yang ada di komputer atau laptop Anda. Dan promiscuous mode pilih allow all. Jika sudah, klik OK. Lalu klik start untuk menjalankan virtual machine Mikrotik CHR hingga muncul halaman login. Dan selanjutnya yaitu konfigurasi IP service dan DHCP server di Windows. Buka aplikasi Winbox melalui situs resmi Mikrotik. Setelah itu, buka aplikasi Winbox-nya. Jika muncul pop-up keamanan Windows di further farewell, klik allow access. Setelah itu, pastikan Mikrotik tetap berjalan di VirtualBox. Lalu klik menu Neighbors, klik refresh dan daftar IP address adalah 0.0.0.0 yang digunakan untuk konfigurasi awal ke Mikrotik CHR. Klik connect untuk memulai Mikrotik menggunakan Winbox. Connect. Lalu klik menu IP dan pilih addresses untuk membuat daftar IP address. Lalu pada menu address list kita klik tambah dan masukkan konfigurasi sebagai berikut. Jika sudah, klik OK dan tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian klik IP dan pilih pool untuk mengelola penyediaan alokasi alamat IP dinamik kepada komputer atau laptop yang terhubung jaringan. Jika sudah, klik IP pool dan klik tambah dan masukkan konfigurasi sebagai berikut. Jika sudah, klik OK dan akan seperti ini tampilannya. Lalu pilih IP dan pilih DHCP server untuk menawarkan dan mengelola penugasan alamat IP secara dinamik kepada perangkat yang terhubung jaringan. Kemudian klik network dan pilih menu tambah untuk menambah DHCP networknya dan masukkan konfigurasi sebagai berikut. Setelah itu klik OK dan tampilannya akan seperti ini. Dan pada Windows DHCP server, klik menu DHCP dan klik tambah dan masukkan konfigurasi sebagai berikut. Lalu klik OK dan berikut tampilannya.
Jika langkah konfigurasi IP address service dan DHCP server di Windows berhasil dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu membuat VPN server PPTP di Winbox. Langkah yang pertama yaitu dalam aplikasi Winbox masuk ke PPP dan klik PPTP server. Lalu centang enable. Setelah itu klik OK. Lalu klik menu secret di sini dan klik tambah. Jika sudah, masukkan konfigurasi sebagai berikut, lalu klik OK. Lalu kita buat, jika sudah pengguna yang pertama sudah selesai, kita buat pengguna yang kedua dengan langkah-langkah seperti tadi, lalu klik OK. Jika pengguna telah dibuat, klik OK untuk menerapkan berikut hasil PPT secret yang telah ditambahkan 2 pengguna. Maka langkah membuat VPN server PPTP di Winbox telah selesai dibuat. Lalu langkah selanjutnya itu konfigurasi VPN server atau PPTP ke Windows 7 client. Langkah pertama yaitu pilih virtual machine Windows 7 sebagai client dan klik setting. Jika sudah, setting networknya, ATX2-nya host only adapter. Lalu adapter type-nya sesuaikan dengan yang ada di komputer Anda. Lalu promiscuous mode-nya itu low all. Lalu klik OK, kemudian klik start untuk menjalankan virtual machine Windows 7. Setelah itu, jika sudah berhasil dijalankan, klik kanan pada mouse di icon network di paling kanan taskbar dan klik open network and sharing center. Lalu klik local area connection dan klik details pada tampilan local area connect status. Jika sudah, pastikan IP address dan IP subnetnya sama dengan konfigurasi jaringan di VirtualBox dan Winbox. Jika telah sama, langkah selanjutnya membuat konfigurasi VPN dengan klik Start Setup Connection or Network. Diklik lalu klik connect to a workplace. Lalu di next, klik use my internet connection VPN. Setelah itu klik all set up an internet connection letter dan masukin internet address-nya sesuai dengan yang ada di Winbox. Setelah itu di next, lalu type your username dan password. Masukkan username dan password sama dengan PPT secret yang telah dibuat di Winbox. Maka langkah konfigurasi VPN server PPTP ke Windows 7 client selesai dibuat. Langkah yang terakhir itu testing VPN client di Windows 7 client. Langkah pertama yaitu klik icon network-nya dulu dan pilih VPN yang telah dikonfigurasi sebelumnya, lalu connect dan masukkan password dan username yang telah dibuat di PPT secretnya di Winbox. Setelah itu klik connect. Maka langkah testing VPN client di Windows 7 client berhasil dilakukan. Dan kesimpulan dari penjelasan materi ini yaitu VPN untuk server dan klien, virtual private network yang digunakan dengan metode layer 2 tunneling protokol harusnya akan memberi jalur private dengan keamanan untuk proses pengiriman database laporan pergudangan dari klien ke server. Dalam jaringan virtual private network ini akan menjadi
jalur akses web yang berada di klien dan database yang berada di server. Klien akan menginput data dengan masuk ke form input dan mengisi nomor barang, nama barang, jumlah barang, dan status barang. Setelah penginputan, maka database yang berada di server akan bertambah sesuai dengan data yang diinput oleh klien. Sekian presentasi materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.